Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru, manajemen, staf, dan eh, pendidik serta tenaga pendidikan SMK Negeri 7 Semarang. Pagi hari ini kita akan mencoba mengawali pertemuan virtual atau kita akan melaksanakan webinar pada sisi pagi hari ini. Jika ada sedikit kendala mohon dimaafkan karena memang ini benar-benar pertama kali. Akun dari PSMK juga baru diberikan kepada kita baru tadi pagi jam setengah 8. Jadi kita memang masih ada kendala teknis dan sebagainya, masih wajar. Kita akan pembiasan nantinya ke depan agar lebih rapi lagi. Sengaja memang untuk sesi kali ini kita gunakan versi meeting sehingga sedikit crowded. Itu merasakan ada sedikit kredit dan sebagainya. Ke depan nanti kita tidak gunakan lagi mode meeting, tapi kita akan gunakan mode event ataupun training sehingga lebih rapi. Tidak apa-apa pada sesi pagi ini sedikit ramai karena pembiasaan dimulai dulu. Langsung saja untuk pertama ini kita akan mulai sesi pada pagi hari ini komunikasi virtual dengan Bapak Kepala Sekolah. Ada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Samiran MP, disilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini memberi kesehatan pada kita, berkah pada kita sehingga kita dapat hadir di suasana pagi ini yang cerah ini meskipun keadaannya cukup beda dengan yang biasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan bincang-bincang pada tempatnya masing-masing, kita kumpulkan karena memang ada himbauan dari Kemendikbud untuk tidak berkumpul pada orang yang banyak. Maka dari sini Bapak Ibu nanti misalkan ada acara-acara di luar, mungkin tidak ke mall ya Bapak Ibu ini, pasti akan berdekatan dengan orang-orang yang banyak. Namanya berkumpul. Ini saya hormati, jangan lupa hari ini harus tetap bahagia dan tidak boleh ada yang mengamuk dan sebagainya atau yang lain-lain yang sifatnya kurang positif. Bapak Ibu, kita tetap hadir di sekolah meskipun Pak Presiden kita Pak Jokowi ada pernyataan kita bisa bekerja dari rumah. Namun kita di Provinsi Jawa Tengah tetap tegak lurus pada pimpinan kita, Pak Gubernur dan Pak Kepala Dinas, untuk tetap hadir di sekolah meskipun tidak fingerprint. Ya. Presensinya manual atau bahkan yang sedang dalam keadaan sakit melaporkan saja tidak bisa hadir. Atau dalam keadaan yang misalnya sedang bepergian, karena hari kemarin adalah Sabtu dan Minggu hari libur, mungkin masih di luar kota dengan perkembangan yang cukup hangat kayak gini, teman-teman mungkin masih ada yang di luar kota, mohon bisa memberitahukan pada kami. Hari ini kita akan bincang-bincang sedikit. Yang pertama, saya apresiasi pada Bapak Ibu yang masih bersemangat. Kemudian yang kedua, apresiasi pada teman-teman yang mempersiapkan wahana ini untuk kita berbincang-bincang. Meskipun di tempatnya masing-masing, kita masih tetap bisa bincang-bincang. Yang ketiga, teman-teman manajemen sejak awal, sejak adanya surat edaran dari Kemendikbud, kalau nggak salah tanggal 9, kita sudah harus berhati-hati tentang virus corona yang begitu cepat menyebarnya di urusan bahkan menjadi endemi di seluruh dunia. Di tingkat nasional kita harus menyikapi
Alhamdulillah saya dari Bali selama 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu. Membawa ke Semarang. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Dari situ perkembangan sangat cepat sehingga kita harus maklum pada Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur saat ada perubahan kebijakan. Kita harus maklum hal itu karena memang harus menyikapi secara cepat. Hari Jumat yang lalu, Jumat kemarin, Rodo berpikir kalau kegiatan kita ada KBT, ada handshake, ada study tour. Nah, padahal kita sudah persiapan. Bahkan hari Sabtu kemarin, saya berkomunikasi dengan siswa pada hari ini. Dan kami sudah persiapkan bahwa bisa dilaksanakan, tetapi harus ada jaminan kesehatan dari pelaksana, baik tim di lapangan dari TNI maupun dari kita. Dan kita sudah siapkan itu, surat-suratnya pun sudah disiapkan. Namun perkembangan tersebut, saya harus mengambil keputusan, tidak memakai koordinasi dengan kawan-kawan, langsung saya putuskan bahwa semua ditunda. Baik handshake, KBT, maupun studi wisata. Wisata yang ditunda. Kawan-kawan manajemen itu kita agak lega. Lagi pemberitahuan dari kepala dinas karena hari Jumat sore saya rapat dengan kepala dinas di Ungaran. Ya. Bisa dilaksanakan untuk studi wisatanya ke Bali. Di Bali nyaris tenang sebetulnya di sana meskipun cukup mencekam juga. Namun ketika ada perkembangan berikutnya, saya komunikasi langsung dengan Pak Kepala Dinas. Mas Imran mohon ditunda semua kegiatan jenengan. Akhirnya kami tunda dan betul-betul sudah sama dengan yang saya arahkan tadi kepada Pak Sadar dan tim kesiswaan yang lain. Ibu yang saya hormati, yang pasti hari ini panjenengan tetap bekerja sebagaimana mestinya, tidak jalan-jalan. Anjuran dari Pak Menteri yang jelas dan dari Presiden, kita tetap bekerja, mengajar, meskipun dengan jarak jauh. Ada gangguan? Ya, jadi kita tetap mengajar meskipun dengan jarak jauh. Namun monggo Bapak Ibu, karena perawatan mungkin masih sederhana, dengan bisa dengan WA, dengan Google Classroom, ataupun dengan ruang guru, dengan apapun. Ya, dengan apapun yang bisa untuk bisa tetap berkomunikasi dengan anak-anak. Jangan sampai hilang kontak dengan anak-anak. Apalagi 14 hari kita ke depan, pasti banyak waktu yang dari itu tetap kontak dengan anak-anak. Laporan Bapak Sekali lagi, meskipun dengan WA, dengan Facebook atau dengan apapun. Jenengan dimatikan, mic-nya dimatikan. Kemudian yang saya hormati, sebetulnya kemarin hari Sabtu kami sudah siap-siap akan melaksanakan ujian nasional hari Senin. Kami sudah mempersiapkan bahkan panitia sudah kami briefing harus
menyediakan peralatan-peralatan yang kaitannya dengan pencegahan virus corona. Antaranya adalah cairan hand sanitizer, kemudian cuci tangan, bersih, yang kita sediakan. Bahkan sampai hari Minggu kemarin, kami masih jaga di Jembatan Tujuh dengan beberapa kawan untuk mempersiapkan diri. Di hari Senin, Delok ning kene to. kawan-kawan dari seluruh provinsi Jawa Tengah yang ikut Iya. tentang kegiatan hari Senin itu nanti. Ora eta-etake dong. Delok ya akune dhewe-dhewe lho. Maksudnya ngono. Pak Ari. Ya. Teman-teman di mute semua suara. Di detik-detik terakhir sekitar jam 12 kita selalu menunggu kepala dinas koordinasi dengan gubernur. Ternyata ada informasi kalau ujian nasional ditunda. Itu dari terakhir pada sekitar jam 12 yang kemarin hari ini. Masih jam 7 di kantor sini ngepos. Namun ketika saya datang ke seluruh Jawa Tengah, ternyata banyak yang tidak yakin karena peredaran dari kepala dinas. Setelah itu kami komunikasi dengan dari dinas untuk yang resmi pada kita yang di lapangan. Di lapangan dan itu muncul yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas. Dan itulah yang terakhir bahwa ujian nasional di Jawa Tengah ditunda. Itu Bapak Ibu. Dengan penundaan ini bukan berarti tidak dilaksanakan, tapi kita menunggu minimal 15 hari ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, 15 hari ke depan banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pengembang kurikulum harus menyelesaikan KTSP-nya. Kemudian Bapak Ibu guru harus menyelesaikan perangkat pembelajarannya. Ya. Ini sangat efektif dan efisien pasti, sehingga ketika kita mengupload KTSP dalam eKTSP itu, dalam sistem eKTSP, betul-betul mantap. Kalau bisa dalam minggu ini penjaringan ada kegiatan itu secara rutin terus-menerus, dan kita akan melaporkan kepada dinas. Karena kita diminta, saya terutama kepala sekolah diminta untuk ada laporan tertulis kepada kepala dinas melalui cabang dinas wilayah 1. Insya Allah Bapak Ibu, mari kita tunaikan bersama hal terkait dengan tugas kita, dan Vikon ini pun kita akan laporkan pada kepala dinas melalui cabang dinas pendidikan wilayah 1. Lagi, monggo disepakati bersama para MGMP ya, anggota MGMP masing-masing untuk mempersiapkan diri menyusun perangkat pembelajaran. Kalau Kemendikbud mengatakan juga 1 lembar, monggo disikapi kalau itu sudah cukup ya pakai 1 lembar. Tapi yang pasti RPP itu banyak komponennya kan, ada silabusnya, ada kaldiknya, ada analisis KIKD-nya. Kemudian pun mestinya perlu realistis, bisa dilaksanakan di kelas. Kemudian juga ada unsur program semester, program tahunan. Itu mesti bagian yang tidak terpisahkan dari RPP itu. Meskipun cuma 1 lembar katanya, lampirannya masih banyak. Ibu yang saya hormati, jangan lupa juga tetap beropini. Tetap beropini.
Oke, makasih matur nuwun sudah tenang lagi. Untuk yang prakerin, insya Allah belum ada perubahan karena dilaksanakan setelah bulan Mei. Namun untuk ujian UKK, karena kita harus libur siswanya sampai tanggal 29 Maret, maka yang UKK-nya antara hari ini sampai tanggal 29 kita harus schedule lagi. Namun yang UKK-nya tanggal 30 Maret ke sana bisa kita laksanakan. Kita masih coba untuk merencanakan dan kita laksanakan tanggal itu juga. Seperti yang dengan LPJK, apa itu namanya? Ya, dari DPR kemarin, LPJK, maka tetap dilaksanakan. Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Mudah-mudahan tanggal 29 adalah tanggal yang pasti untuk kita bisa memulai kembali tanggal 30-nya. 30 Maret 2020 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman kami, Pak Al-Basuri, Bu Titi, atau manajemen yang lain untuk bisa informasikan kepada kawan-kawan. Saya serahkan untuk satu persatu mungkin Pak Al-Basuri boleh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya nanti tinggal Pak Al-Basuri, disilahkan kepada Pak Al-Basuri. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bergabung di rapat online pagi hari ini. Pada teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jumlah kurang lebih 116 partisipan dan mungkin belum karena kondisi peralatan atau kondisi yang lain. Mudah-mudahan tetap bisa mengikuti kegiatan pagi hari ini. Yang kami hormati, untuk kegiatan kehumasan atau hubungan industri terkait dengan PKL, sesuai dengan edaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, PKL yang dilaksanakan sebelum tanggal 30 itu untuk sementara ditunda sampai pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, kepada yang terhormat seluruh KKK, kompetensi kalian untuk mengschedule ulang kegiatan uji kompetensi UKK di setelah tanggal 30. Untuk Bapak Ibu yang sudah menschedulekan di tanggal 30, 31 dan seterusnya untuk tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya di antara kita semuanya sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Namun apabila ada informasi lanjut setelah tanggal 29 dari pemerintah, kita mengikuti instruksi yang terbaru dan dalam situasi yang seperti ini, mohon untuk senantiasa kita berjaga-jaga dan senantiasa monitor sehingga ada perubahan-perubahan yang kelihatannya per detik per waktu ini bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan monitoring kegiatan atau mungkin perencanaan kegiatan untuk PKL yang kelas 3 nanti naik kelas 4 untuk mohon segera dicek kembali dan sekaligus ditata sehingga nanti pada pelaksanaan PKL nanti baik kegiatan di dalam kota, luar daerah maupun di luar provinsi itu sudah terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu Kakak dan di sektor hubungan industri di kompetensi kalian untuk senantiasa berkoordinasi dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk berkoordinasi. Kondisi apapun, mari kita semaksimal mungkin. Meskipun kekurangan di sana sini, mari kita maklumi dan kita perbaiki untuk kemudian hari. Terima kasih dari hubungan industri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dekat juga mungkin dari BK1 atau Ya, dari BK ya. ya. Mungkin Terima nanti kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IT yang telah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, suara sudah jelas Bu, silakan. Enggak jelas? Sudah jelas, sudah. Sudah jelas? Sudah Ibu. Sudah jelas, Mas. Sampun. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada 2K1. Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu partisipan dalam video conference kali ini. Memang sudah harus kita lakukan untuk koordinasinya, sambil menunggu dari tim kami untuk membuat satu draft KTSP salah satu kompetensi. Kami merencanakan nanti 2 hari ke depan akan kami berikan draft tersebut kepada Bapak Ibu Ketua kompetensi keahlian beserta timnya untuk segera membuat buku 1 berdasarkan draft dari kurikulum disesuaikan dengan masing-masing dari kompetensi keahlian. Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang lain, sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, memang benar bahwa nantinya Bapak Ibu semua harus membuat satu perangkat pembelajaran, yaitu RPP dan silabus. Nah, RPP yang sudah kita sepakati bersama pada saat pertemuan di atas dengan Bapak Pengawas, yaitu RPP yang diantaranya harus ada pembelajaran dengan STEM, karena ada beberapa Bapak Ibu guru yang telah melaksanakan pelatihan STEM. Untuk itu, kita harus beda dengan penampilan dari sekolah yang lain, artinya karena kita sudah mendapat pelatihan STEM, di situ tetap harus muncul. Jadi kami mohon berdasarkan buat satu RPP di antara KD-KD yang bisa dibuat dengan sistem STEM. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Ketua Kompetensi beserta timnya, dimohon setelah buku 1 selesai untuk segera melakukan sinkronisasi dengan pasangan industrinya masing-masing. Kami mohon juga mungkin kalau bisa bertemu langsung, tetapi kalau tidak bisa, mungkin bisa by email, by WA, sehingga akan ada hasil dari sinkronisasi tersebut. Kami mohon untuk tetap mengagendakan kapan sinkronisasi tersebut dilaksanakan, kemudian harus ada juga hitam di atas putih, artinya bukti bahwa telah dilakukan sinkronisasi. Berdasarkan evaluasi yang tahun yang lalu, sinkronisasi kami pikir karena mungkin kekurangan waktu, jadi kadangkala tidak bisa maksimal. Untuk ini, dari waktu yang ada, kami pikir sejak sekarang sampai nanti akhir Maret, kurang lebih untuk ring waktunya KTSP, kami pikir cukup, sehingga di situ bisa betul-betul pihak industri akan mempelajari dari kurikulum dari masing-masing kompetensi keahlian. Sehingga di situ diharapkan
betul-betul adanya sinkronisasi apa yang dibutuhkan oleh kurikulum, kompetensi-kompetensi di mana bisa diajarkan di sini, walaupun itu keluar dari kurikulum yang nasional bisa dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu yang kami berikan atau kami rencanakan, akhir Maret ini harus selesai semua untuk buku 1, buku 2, dan buku 3. Ya nanti awal April kita bisa bertemu kembali yang untuk finalisasinya. Sehingga harapan kami kurang lebih sekitar tanggal 5 atau 10 itu bisa kita uploadkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan kebijakan dari gubernur, kemudian dari kepala dinas dan kepala sekolah, memang UNBK ditunda. Tetapi mohon juga untuk Bapak Ibu pengawas, suatu saat nanti dilaksanakan UNBK tetap akan siap. Demikian pengumuman dari Baka 1. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan ke Pak Mufid kembali sebagai hostnya. Memang sana itu. Silakan. Nama saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Im. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 STM Bapak Dr. Andes Samiran. Dan kami dalam program ini menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan terkait dengan persiapan untuk mengatasi dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, yaitu salah satunya kita sesuai dengan anjuran Bapak Kepala Sekolah, kita sudah menyediakan 25 hand sanitizer dan juga 6 dispenser yang berisi air untuk cair. 6 dispenser, tapi yang jelas hand sanitizer ada 25. Namun isi formulanya tidak ada yang 250 ml, adanya. Tapi untuk mengkondisikan kegiatan UNBK, mestinya tadi sore sudah bisa kami pasang, namun karena ada pertimbangan lain bahwa UNBK dibatalkan atau ditunda untuk sementara waktu, maka belum kami pasang, tapi posisi barang sudah ready. Artinya besok pagi ada UNBK, maka sorenya saya jamin dan siap untuk memasangnya, karena modelnya adalah kecil, bisa seperti perlihatkan. Ini modelnya seperti ini, hand sanitizer-nya 100 ml, tapi sebetulnya yang kami ajukan sebetulnya 250 liter, tapi tidak ada di
pasaran, bahkan di Indomaret juga sudah ada, di apotek sudah habis. Tapi ini kami sudah mencoba pesan isi ulang melalui Pak Slamet, yang mana dengan isi ulang itu kami punya stok yang dan sangat cukup untuk jumlah 2.500 dalam kurun waktu hari tertentu. Itu gambaran kami. Yang kedua, kedepannya terkait dengan kegiatan di Sarpras, sebetulnya kami sudah mengagendakan bahwa setiap nanti ada satu stop keran yang kami gunakan untuk setiap anak ada kegiatan maupun selesai kegiatan, ada cuci tangan, sabun cair yang kita sediakan itu terlepas dari persiapan maupun pencegahan virus corona sebetulnya. Dan ini gunakan untuk mendukung pola adiwiyata. Kerjasama dengan berbagai pihak, contohnya misalnya di kantin. Di kantin kita itu paling tidak di sana ada semacam alat yang bisa digunakan untuk cuci tangan, untuk bersih-bersih, dan untuk baik itu akan menuju ke kantin, maksud kami akan makan di kantin maupun setelah selesai di kantin. Jadi pola bersih, pola hidup sehat harus kita galakkan terus. Itu himbauan kami. Tapi yang terkait dengan sarana-sarana fisiknya, insya Allah kami sudah mulai menyediakan untuk beberapa poin. Salah satunya yang terkait dengan mendesak adalah UNBK dengan hand sanitizer. Kemudian nanti ada dispenser. Saat ini uji coba dispenser baru 6. Artinya 6 itu akan kita coba untuk diisi dengan refill ulang. Dan isi ulang ini kebetulan saya sudah mendapatkan ada sekitar 10 liter air yang air istilahnya untuk mengatasi itu, yaitu sebagai pengganti dari hand sanitizer yang ada saat ini. Sehingga nanti ke depannya saya berharap banyak bisa dari teman-teman seperti Bu Tami nanti akan bisa membantu kami dengan lab-nya atau laboratoriumnya mereka untuk bisa menggandakan atau membuat sebanyak mungkin bisa kita gunakan tidak hanya untuk mengatasi corona saja, tapi bisa untuk mengatasi di lingkungan sekolah kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan yang lain yang mungkin kami belum atau kami lewatkan, bisa kita saling melengkapi di forum ini. Monggo. Pak Im, mungkin ini sifatnya paparan mawon ya. Oh, enggak gitu. Ya sudah. Demikian kira-kira dari kami WK3 bidang sarana prasarana, dan mudah-mudahan atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Dan sedikit kami memberi masukan dulu. Misalnya saja, ini mohon bisa ditanggapi pemangku kebijakan yang lain, silakan. Ini ada program menyeluruh dan sudah dalam kondisi KLB, yaitu dalam kondisi luar biasa itu, maka atau kejadian luar biasa, maka ada beberapa pertanyaan dari guru. Misalnya saja pertanyaannya demikian, Pak, bagaimana kalau anak 1 atau 2 atau 3 yang kan begitu. Lah, monggo bisa dijawab lewat forum ini. Kami terima kasih atas perhatiannya dan atas kerjasama yang baik. Demikian dari kami. Bila ada kekurangan kami, sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Im Imawan selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Sarpras dan Ketenagaan. Selanjutnya disilahkan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Sebentar. Disilahkan kepada Pak Rasno, waktu kami berikan seperlunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMK Negeri 7 SDN Bangun Semarang,
dari WK2 ingin menyampaikan beberapa hal yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di kesiswaan untuk dalam hal ini tidak ditiadakan, namun semua kegiatan-kegiatan ini dengan adanya virus corona, maka kegiatan ini ditunda. Intinya seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan ini nantinya akan kita sampaikan atau kita laksanakan setelah ada informasi dari dinas maupun dari Bapak Kepala Sekolah yang kiranya kegiatan-kegiatan bisa diizinkan untuk dilaksanakan. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa untuk kegiatan satu misalkan handshake yang seharusnya kita laksanakan pada hari Senin tanggal 16 kemarin hari ini, namun karena adanya kegiatan yang harapan dari atau himbauan dari dinas maupun dari gubernur mohon ditunda dulu. Untuk itu mohon Bapak Guru bisa menyampaikan kepada putra-putrinya bahwa kegiatan ini ditunda, bukan berarti tidak dilaksanakan tapi hanya ditunda. Demikian juga untuk kegiatan KBT yaitu kelas 11 ini juga tetap kita laksanakan, namun juga waktunya yang harus kita tunda lebih dulu. Sehingga untuk administrasi secara keseluruhan tetap ini masih berjalan dan tetap bisa dibanding oleh kesiswaan. Demikian juga untuk kegiatan wisata atau study tour ini yang direncanakan tanggal bulan April nanti, ini juga demikian dari instruksi semua kegiatan-kegiatan juga harus ditunda. Namun demikian tetap administrasi tetap kita berjalan seperti biasa. Maksudnya dilaksanakan setiap nanti kalau sudah sampai pada hari ini tanggalnya tetap dilaksanakan. Kemudian untuk lupa merah juga tetap diundur yang direncanakan tanggal 4 April besok adalah dari PMR atas nama maaf untuk Butini ini bukan berarti ditiadakan tapi tetap diundur atau ditunda. Program yang berikutnya yaitu untuk wisuda, kayaknya kalau wisuda karena masih bulan Juni insya Allah bisa kita laksanakan. Untuk itu saya mohon dukungannya untuk Bapak Ibu Guru, khususnya untuk kelas 4 bulan Juni diadakan atau dilaksanakan dengan wisuda. Insya Allah tanggal atau bulan Juni ini, tanggal 7 bulan Juni. Silakan. Saya kira itu program-program yang tertunda perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu-nya juga memahami dengan adanya penundaan ini, kalau disampaikan pada putra-putrinya tetap seperti biasa, hanya waktunya aja nanti tertunda. Saya kira itu Bapak Ibu Guru, mungkin banyak kekurangan dan banyak khilaf kata-kata saya mohon maaf. Itu silahkan sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rasno selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Untuk selanjutnya peran dari Ibu Kepala Tata Usaha kepada Ibu Kunjung. Silakan sebentar saya cek menggunakan akunnya Pak Resandi. Pakai akunnya Pak Slamet. Baik. Disilahkan Pak Slamet. Ya Pak, sebentar. Ini.
Masuk nggak Pak Menteri? Ampun, aman. Monggo Bu Gunju. Silakan. Gimana di Silakan Ibu. Yang kami hormati Bapak Sekolah Negeri 7 Semarang, Bapak Randes Samiran MT, Bapak Ibu guru dan karyawan Negeri 7 Semarang yang kami hormati pula. Ini memang apa namanya darurat, benar-benar darurat, sehingga kita harus cepat-cepat mengadakan penanganan terhadap apa namanya virus corona yang mewabah di Jawa Tengah, sehingga surat edaran itu apa namanya ada perubahan-perubahan peraturan yang kita dapatkan, sehingga terutama untuk pegawai ASN ataupun non ASN tetap seperti biasa. Yang ASN itu tidak melakukan vendor ataupun, tapi untuk antisipasi kita mengadakan acara manual atau tidak, tapi kita mengantisipasi dulu dengan absen manual. Ini dilakukan mulai tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret. Ya, jadi kita setiap hari itu tidak perlu melakukan fingerprint. Kemudian yang selanjutnya mengantisipasi manual dengan menggunakan dengan jumlah siswa sekian. Itu kita antisipasi air itu juga perlu kita pikirkan, karena kebutuhan air tidak ada cuci tangan seperti ini saja, kemungkinan air itu masih kurang untuk kita, sehingga kita kemungkinan sebagian menggunakan cuci tangan menggunakan manual, kemudian kita juga menggunakan hand sanitizer. Walaupun untuk hand sanitizer itu stoknya sangat sulit sekali untuk kita dapatkan, tapi kita berusaha untuk bisa mendapatkan, karena kita memang itu himbauan dari Dinas Kesehatan itu harus ada untuk kita, apalagi nanti ujian nasional akan diadakan. Kemudian yang selanjutnya untuk untuk kebersihan ataupun untuk menanggulangi virus atau wabah itu, kita harus selalu melaksanakan hidup sehat. Di antaranya adalah untuk memantau kebersihan. Dan kebersihan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Hanya tanggung jawab per unit. Jadi semua kita harus bertanggung jawab terhadap kebersihan itu. Karena kebersihan di lingkungan sekolah itu diantaranya adalah kebersihan di kelas, kemudian di area kebun, apalagi kita sudah ada pojok-pojok literasi yang harus kita perhatikan di situ tentang kebersihannya. Kemudian juga di kantin-kantin. Nanti insya Allah nanti akan kita kita fokus di cuci tangan, kemudian hand sanitizer itu di setiap kelas dan di
kantin-kantin juga kita nanti akan kita laksanakan. Jadi kita antisipasi masalah virus ini karena memang himbauan pemerintah seperti itu. Saya berharap untuk semua guru dan karyawan di melaksanakan aturan-aturan yang ada di pemerintah, kita harus tetap masuk seperti biasa dari jam 7 sampai dengan jam 3.30 atau sore. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua karyawan, staf karyawan, guru dan siswa di SMK 7 semua dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semua tidak akan berdampak apapun terhadap virus corona. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu KTU yang sudah memberikan paparannya. Untuk selanjutnya dari bidang PMS kepada Ibu Windaniati. Oh, nenek neng jejer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, dan seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 7 Semarang. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk mencoba satu inovasi yang ada di sekolah kita yang selama ini belum kita lakukan dan sekarang sudah kita coba untuk kita lakukan. Dan kami sangat bersyukur karena sampai saat ini yang masih bertahan masih 120-an lebih. Untuk itu kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru sekalian serta Bapak Ibu guru karyawan yang telah berkenan untuk mengikuti prosedur-prosedur yang ada walaupun yang dilakukan dengan waktu yang amat terbatas. Bapak Ibu sekalian, memang saya meluncur dari ruang BK ke ruang kepala sekolah dengan pertimbangan koneksi di ruang BK kualitas gambarnya kurang bagus. Daripada mengganggu Bapak Ibu sekalian, maka tadi saya meluncur ke ruang kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melihat perubahan yang sangat cepat, kemudian juga perubahan-perubahan keputusan-keputusan yang sangat cepat, tentu saja kondisi psikologis yang disiapkan yang pertama adalah kita semuanya tetap tenang, kemudian mencermati informasi-informasi yang paling terakhir yang akan kita pedomani, karena kita melihat kemarin dalam 2 hari itu sangat banyak sekali informasi-informasi yang kita terima, tetapi mudah-mudahan yang disampaikan di grup-grup kedinasan adalah informasi-informasi yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, agenda yang berasal dari unit kerja penjamin mutu sekolah untuk bulan Maret ini memang sedianya akan mengecek dokumen Bapak Ibu setelah selesai ujian nasional. Ya, UNBK. Ya, tetapi berhubung UNBK sedang ditunda, maka kegiatan-kegiatan yang ada di unit kerja PMS juga akan kita tunda menyesuaikan dengan agenda-agenda induk yang ada di SMK Negeri 7 Semarang, karena agenda induknya untuk bulan ini adalah UNBK dan bulan-bulan berikutnya adalah sekalian. Mohon untuk kita berkoordinasi bersama dengan orang tua, karena yang kami tahu setiap wali kelas memiliki grup-grup yang berisi orang tua, bahwa kegiatan karantina, maksudnya bukan libur sebetulnya, itu pembatasan sosial selama 14 hari itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat meminimalisir
siswa untuk pergi ke tempat-tempat yang kurang penting. Artinya bahwa dalam kurun waktu 14 hari itu diharapkan juga terjadi proses kesehatan manakala ada yang sakit, ada gejala-gejala sakit, diharapkan setelah 14 hari itu siswa kembali ke sekolah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hal itu memang perlu terus ada koordinasi antara wali kelas dengan orang tua di grup-grupnya orang tua, karena masing-masing wali kelas memiliki grup dengan orang tua untuk menginformasikan kepada orang tua bahwa status siswa itu bukan libur dalam arti tidak belajar kemudian bisa berekreasi dan lain sebagainya, tetapi belajar di rumah dengan pembelajaran jarak jauh yang nanti teknis dan lain sebagainya akan disesuaikan oleh masing-masing guru mata pelajaran yang bersangkutan. Setelah itu akan diagendakan di BMS adalah adanya audit internal yang dijadwalkan pada pertengahan bulan April, tetapi nanti juga akan melihat kondisi untuk kegiatan-kegiatan induk yang berlangsung di SMK atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi, dan kami akan menyesuaikan. Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting lagi adalah walaupun ini mungkin ada di ranahnya Pak Imawan atau Bu Kunjung, tetapi kita mari bersama-sama semuanya menjaga kebersihan terutama tempat duduk kita, kemudian berkembang pada ruangan kita, kemudian ada di lingkungan sekitar kita. Walaupun memang efektifnya memang digunakan dengan semprotan disinfektan, tetapi mudah-mudahan dengan kita menjaga kesehatan dengan baik untuk diri pribadi, terutama makan dengan banyak vitamin C atau minum vitamin C dosis tinggi, insya Allah semuanya akan memiliki imunitas ataupun antibodi untuk melawan penyakit-penyakit yang sedang terpapar di lingkungan sekitar kita. Kurang lebih itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang sampai saat ini masih tetap yang individual ada 120-an, kemudian yang berkelompok saya yakin tadi saya menuju ke ke ruang kepala sekolah banyak yang berkelompok-kelompok untuk mengikuti rapat online ini walaupun tidak secara akun pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari WK1 sampai dengan WK4 ditambah lagi dari bidang PMS. Bapak dan Ibu, untuk termin selanjutnya sebetulnya ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa disilahkan di kolom chat jika ingin bertanya agar rapi. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat agar rapi, agar bisa kita unmute mikrofonnya satu persatu. Tinggal di bagian kolom chat dituliskan saja saya ingin bertanya atau tulis saja di sana. Jika tidak ingin bersuara secara langsung, boleh juga menuliskan pertanyaannya. Mulai dari sekarang, silakan Bapak Ibu bisa bertanya kepada dari paparan 1, Bapak Kepala Sekolah hingga paparan terakhir dari PMS. Silakan di kolom chat Bapak Ibu bisa tuliskan ingin bertanya kepada siapa. Selanjutnya akan kita bacakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita mulai kesempatan kepada Bapak Ibu, disilahkan dituliskan di kolom chat saja. Silahkan atas nama siapa, ingin bertanya kepada siapa. Monggo. Baik, saya baca di kolom chat belum ada satu penanya kepada dari Pak Alip TMPO, konsultasi siswa dengan guru bisa melalui
bisa melalui email atau ini saran berarti nggih. Dari Sija baik. Tim IT SMK 7 Semarang. Sebentar. Kepada akun tim IT SMK 7 Semarang disilakan mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Mikrofon sudah saya mute. Silakan Bapak. Oke, selamat. Halo. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Mufid. Ini dari tim IT, kami pakai akunnya tim IT karena memang yang on di ruang TKJ ini adalah punyanya tim IT SMK 7. Kami menanyakan informasi ini karena kebetulan kita ketemu bareng-bareng, kami mohon ada informasi tentang sistematika prosedur PAK. Karena beberapa kali ini kan kita senantiasa terburu-buru untuk mempersiapkan berkas-berkas PAK. Mungkin harapannya dari WK3 Ketenagaan ada informasi sistematikanya harusnya seperti apa, kemudian yang harus kami siapkan apa saja, dan prosedur timeline hasilnya. Timeline itu sebaiknya bagaimana? Terima kasih Pak Mufid. Baik, matur suwun Pak Yos. Berarti ini ditujukan kepada WK3 nggih? Iya. Baik, Pak Imawan dan tim, adakah masih standby di sini? Imawan? Monggo Pak. Iya. Terima kasih Pak Mufid, Pak Yos. Ini yang sudah menjadi pemikiran saya, kenapa di SMK 7 masih terlambat. Sebetulnya ini merupakan tugas yang ringan, tetapi kalau tidak dilatih, efeknya begitu besar. Yang ngurusi kepegawaian, kantor ini perlu dibantu oleh pengunjung ya. Kemudian kepegawaian di bidangnya Pak Imawan, mungkin Pak Slamet Santoso atau siapa itu. Dan yang jelas Bu Neti kan sebagai TPAK Kota Semarang, mohon Bu Neti, Bu Kunjung, Pak Kamto, dan Pak Imawan bisa kumpul supaya bisa menyusun ya sebuah prosedur yang cepat untuk SMK 7 Semarang. Terima kasih Pak Yos, ini mudah-mudahan bisa menjadi pemacu bagi kita yang sekarang ini kayaknya masih sangat dan Bu Neti bisa berkumpul bareng untuk bisa mengatasi masalah ini. Itu dari saya. Matur suwun kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kepada Pak Sadar. Pak Sadar tadi sudah bertanya. Pak Sadar ingin bertanya langsung atau hanya saya bacakan, Pak? Pak Sadar bisa langsung bersuara bertanya kepada Kepala Sekolah? Atau saya bacakan saja, Pak? Baik, saya bacakan. Pripun Pak Sadar? Baik, saya bacakan. Ada pertanyaan dari Pak Sadar, Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin bertanya bagaimana kelanjutan tentang kegiatan lomba yang diadakan kementerian atau pusat seperti Gubres, Anugerah Konstitusi, Krenova, dan lain-lain. Karena sesuai dengan surat edaran bahwa semua kegiatan seperti mengumpulkan orang-orang dalam jumlah banyak itu ditunda. Mohon pencerahan. Oke, ya ini yang masih terlupakan. Berkaitan dengan ini, mudah-mudahan nanti akan segera terjawab. Saya ini hari ini dipanggil Kepala Bidang untuk membahas hal-hal terkait dengan 14 hari ke depan, dan juga tentang bagaimana kita akan menyusun pembelajaran tentang pembelajaran daring. Nanti bisa terjawab, dan kayaknya sih melihat dari situasi ini untuk lomba pun ditunda. Tapi saya belum bisa meyakinkan, belum bisa yakin. Nanti kita akan komunikasikan dengan kepala bidang minimal atau dengan kepala dinas. Tapi kecenderungannya
kayaknya sih ditunda Bapak Sadar ini. Ini yang saya sampaikan ini gini, bila nanti ditemukan ada siswa ataupun kita yang kecenderungannya adalah ada tanda-tanda yang mengarah ke corona, mohon tidak segan-segan langsung bisa periksa ke rumah sakit. Salah satu tandanya kan sudah tersebar banyak, yaitu panas ya. Minimal kalau panasnya di atas 37, istirahat di rumah. Tapi ada surat keterangan, ada surat pemberitahuan, sehingga kami bisa mencatatnya bahwa Bapak Ibu atau anak-anak sedang istirahat di rumah. Kemudian yang berikutnya, selama 14 hari ke depan ini kita tidak leha-leha, tidak diam, tetapi kita harus menyiapkan diri untuk setelah 14 hari ke depan. Misal, cairan hand sanitizer harus kita siapkan, tempat cuci tangan juga harus kita siapkan, kebersihan tetap kita jaga. Teman-teman di bidang kebersihan perlu kita dampingi, kita semangati untuk bisa bersih ya. Lebih lagi adalah masalah alat pengukur tubuh yang cepat, makanya kita perlu menyiapkan dalam 14 hari ini. Karena itu Pak Imawan, Bu Punjung, dan manajemen untuk bisa tetap berkoordinasi, untuk bisa selalu ada komunikasi menyiapkan segala sesuatunya. Karena kayaknya sih dari tim dinas maupun provinsi akan sidak ke tempat-tempat kita, sekolah-sekolah, dalam rangka ngecek bagaimana persiapannya dan kesiapannya untuk menghindari corona ini. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Matur suwun Bapak. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Muzaroah, guru PAI. Setiap hari seperti biasa, Senin sampai Jumat, guru dan karyawan berangkat ke sekolah. Apakah memang sudah diagendakan untuk setiap harinya yang harus dikerjakan secara struktur atau bagaimana? Kan Bapak, monggo. Iya, jadi makasih Pak Bu Musara. Setiap hari kita hadir di sekolah, apapun bisa kita kerjakan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, tetap berkomunikasi dengan anak-anak. Maka sambunglah komunikasi itu dengan anak-anak lewat media apa. Dalam waktu dekat, insya Allah tim IT akan menyiapkan metode daring untuk SMK 7 Semarang. Bahkan hari ini saya mendapat panggilan dari Kepala Bidang untuk salah satunya adalah menyiapkan metode daring dengan PBM kita. Jadi tetap pada sekolah kita, ya. Kemudian menyiapkan dan ikut bareng-bareng tadi seperti disampaikan Bu Punjung, kebersihan adalah tugas kita bersama, tidak tugas kelompok dari kita. Terima kasih. Matur suwun. Jadi intinya Bapak dan Ibu nanti kita coba tindak lanjuti setelah hari ini, karena hari ini sudah lumayan hebat. Sampai dengan di menit ke 1 jam lebih 5 menit itu masih bertahan 117 akun Bapak. Jadi 117 akun itu berarti lebih dari 117 karena banyak yang berkumpul dalam satu akun. Selanjutnya ada pertanyaan, ada usul dari Pak Yus, kemungkinan ini dari tim IT, akun tim IT Semarang. Melihat pelaksanaan KK yang ditunda, sementara sudah terdapat anak-anak yang sudah bekerja atau magang. Mohon dapat diterbitkan surat dari sekolah untuk menyatakan penundaan UKK karena antisipasi persebaran dari COVID-19. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama harus kita siapkan adalah surat biro Pasno dan kawan-kawan di tim kesesuaian untuk penundaan di wisata. Lalu ada surat untuk penundaan baik yang ke KPT, Hansek maupun ke studi wisatanya.
Yang kedua, UKK perlu diterbitkan surat resmi dari kita, meskipun sudah ada informasi ini secara lisan, tapi mohon diterbitkan Pak Al-Basuri untuk bisa menerbitkan lewat Humas bahwa UKK yang seharusnya dilaksanakan antara hari ini sampai tanggal 29 kita tunda. Yang selebihnya juga nanti ditulis juga yang setelah tanggal 29 tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun kita tetap menunggu perkembangan selanjutnya, karena perkembangan ini sangat cepat perubahannya. Itu. Kesuwun Bapak. Selanjutnya dari Ibu Sugianti, KKK TMPO. Untuk Bapak kurikulum izin bertanya tentang kalender dan template jadwal KMBM tahun 2020-2021. Apakah sudah ada, mengingat hal tersebut dijadikan sebagai lampiran pada buku 1 kurikulum KTSP. Matur suwun. Bu Titi. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tentang kalender dan template jadwal KBM. Memang begini Bu Yanti, untuk kalender sudah kami buat oleh tim kurikulum asumsi tahun yang lalu, sehingga nanti bisa ditempatkan di buku 1 dulu. Tetapi untuk jadwal, sementara kita pakai jadwal yang untuk tahun 2019-2020 dengan diganti tahunnya dulu Bu Yanti. Untuk apa? Hal ini digunakan agar Bapak Ibu guru bisa membuat satu RPP atau perangkat administrasinya. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu itu bisa membuat RPP dan harus membuat RPP untuk 1 tahun ini. Karena tahun yang lalu hanya membuat 1 atau 2 aja, harapannya untuk KTSP tahun ini bisa membuat 1 tahun penuh karena sudah dilakukan. Kemudian tentang jadwal ke depan, memang kami berencana untuk berkumpul bersama dengan KKK dan tim kurikulumnya untuk membahas alternatif-alternatif tentang jadwal yang akan kita pakai untuk tahun ke depan. Karena memang ada beberapa masukan sehingga itu menjadi evaluasi kita bersama. Apakah untuk jadwal blok pure itu tetap nanti kita laksanakan atau ada model blok yang lain. Untuk itu perlu kita duduk bersama Bu Yanti. Memang kita sudah agendakan mungkin minggu kedua, tapi apakah nanti itu diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah atau tidak untuk bertemu bersama atau kita harus melalui telekonferensi seperti ini. Nah, nanti coba kita koordinasikan bersama. Demikian jawaban dari kurikulum. Bu Yanti, mungkin ada yang masih memerlukan jawaban dari apa yang sudah kita gambarkan tadi. Kemudian sedikit untuk Bapak Ibu guru, memang dalam minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 29 Bapak Ibu tidak ada kegiatan untuk PBM, tetapi sesuai arahan dari Bapak Kepala Sekolah tetap ada dengan siswa-siswa. Kemudian yang utama Bapak Ibu bisa membuat administrasi pembelajaran dengan lebih intens. Artinya kita kan sudah tidak ada tatap muka sehingga RPP 1 tahun itu bisa dikerjakan. Kemudian hasil RPP itu nanti kita masukkan ke dalam suatu wadah ya istilahnya, agar nantinya bisa diupload. Nanti tim kurikulum akan memberikan akun masing-masing guru, sehingga apabila RPP-nya itu sudah siap diuploadkan, Bapak Ibu bisa masuk ke masing-masing akunnya. Jadi tidak
artinya tidak ada waktu longgar dalam arti tetap Bapak Ibu sesuai tupoksi, yaitu paling tidak mengerjakan administrasi harus selesai di akhir bulan Maret ini. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang masih bingung nanti kegiatan ke depan apa. Terutama Bu Yanti tadi sudah bisa diterima Bu jawaban kami dari tim MPO. Ampun. Ya. Matur suwun kepada Bu Titi. Untuk yang selanjutnya ada informasi dari Waka 4. Selamat pagi, hanya menginformasikan kepada Bapak KS dan jajaran bahwa saat ini siswa TP atau TFLM masih ada 7 siswa di Malaysia. OJT PT Jogreen Johor. Kondisi masih baik dan sehat. Kami pantau terus kondisinya lewat WhatsApp. Jika ada kondisi terburuk, maka siswa-siswa kita akan kami laporkan segera ke pihak sekolah. Mohon doanya semoga yang terbaik untuk anak kita. Itu informasi dari bagian humas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Titi, Bu Neti. Mohon tim PKB, PKG, dan PAK segera diterbitkan surat tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Karena di sekolah kita banyak narasumber dan teman-teman yang sudah mengikuti workshop yang bisa bergabung dengan tim. Begitu Bapak usul dari Bu Neti. Ya, insya Allah untuk yang tim PAK, Pak Imawan untuk bisa membuat draft SK-nya supaya kerjanya lebih terarah dan terprogram. Karena selama ini kayaknya masih sendiri-sendiri. Bagus sekali ini usulan dari teman kita. Semoga baik untuk bisa ditindaklanjuti dengan Bu Kunjung juga dan Bu Neti, karena Bu Neti sebagai tim Kota Semarang. Baik, matur suwun Bapak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Jati. Hubungannya dengan UKK, ada pertanyaan dari industri. Apakah siswa boleh UKK di industri? Matur suwun. Dari Bu Jati ini? Dari Bu Jati. Yang pasti selama liburan tidak boleh ada kegiatan. Selama libur sampai tahun 29 tidak ada kegiatan. Siswa biar di rumah. Tidak ada UKK di industri. Maka ada kawan-kawan yang membidangi untuk bisa berkomunikasi dengan industri kalau bisa secara resmi, secara surat, karena berkaitan dengan edaran dari gubernur dan dari kepala dinas. Baik, mungkin bisa ditambahi oleh Pak Albasori selaku Wakapolres. Disilakan Pak Albasori. Baik, terima kasih Bu Jati dan semuanya kakak-kakak di Negeri Semarang. Terkait dengan kegiatan UKK yang pertanyaan di Bu Jati, apakah adakah pertanyaan dari industri, apakah siswa boleh UKK di industri? Bapak Ibu di unit kerja, UKK manakala akan dilaksanakan di industri, berarti nanti ujinya di industri, itu diizinkan. Silakan bagi siswa yang memang industrinya mau menguji siswanya UKK, boleh uji di UKK industri dengan performan nilai atau mungkin SOP yang diikuti. Hingga nanti laporan teknisnya adalah nilai UKK didapatkan dari industri sesuai dengan platform petunjuk teknis UKK yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Sehingga secara prinsip antara unit kompetensi keahlian yang berkoordinasi dengan unit industri yang melakukan UKK silakan dikoordinasikan. Diizinkan siswa yang di industri diuji oleh industri itu sendiri, berarti menggunakan uji industri. Nilai kemudian dikirim ke unit kompetensi untuk ditransformasi ke dalam LHBS di tingkat semester 8. Kemudian yang kedua, menambahkan di pertanyaan Pak Yos, beberapa jadwal sudah kami terima dari 9 kompetensi keahlian di SMK Negeri Semarang yang terkait dengan pelaksanaan UKK. Bagi UKK yang dilaksanakan sebelum tanggal 30
yaitu kompetensi keahlian TKJ, kompetensi keahlian TAV, kompetensi keahlian KR, dan kompetensi keahlian TI dan TME. Mohon untuk mengirim kepada WK4 reschedule jadwal yang direncanakan jadwal setelah tanggal 30. Artinya, kompetensi keahlian itu mohon memberikan perubahan jadwal untuk kami kirim sekaligus surat resmi penundaan PKL karena dalam kondisi darurat corona. Sehingga surat yang akan kami kirim ke industri itu memuat yang pertama adalah penundaan, yang kedua adalah jadwal penundaan akan dilaksanakan kemudian. Oleh karena itu kepada KKK yang melaksanakan UKK sebelum tanggal 30 Maret 2020, mohon mengirim ke kami jadwal perubahannya. Sehingga nanti akan kami kirim informasi ke industri, ada penundaan dan sekaligus jadwal perubahannya. Dan apabila UKK dari industri akan melakukan sendiri di industri, kami persilahkan dan mohon dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya antara UKK yang di industri oleh KK masing-masing. Dan kami akan fasilitasi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kepada Pak Alba yang sudah memberikan penjelasan secara gamblang kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu, saya lihat di kolom belum ada peserta yang bertanya. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah sudah cukup? Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk sesi pertama dan dalam rapat koordinasi dalam rangka kesiapan SMK 7 dalam mengantisipasi COVID-19, alhamdulillah sudah dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sedikit di awal memang belum begitu tertib, tapi alhamdulillah SMK 7 jauh lebih baik daripada kawan-kawan. Kita sudah mengawali, sekolah kita sudah mengawali penggunaan video conference untuk informasi dan rapat konferensi. Alhamdulillah kita sudah jauh lebih baik daripada sekolah lain. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita cukupkan sesi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun, saya selaku moderator dan pembawa acara, jika ada salah di awal sampai dengan akhir mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur suwun.